perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kita mulai dari pembentukan BPUPKI. Perlu kalian ketahui bahwa bangsa kita telah lama dijajah, terutama oleh Belanda selama 350 tahun, dan kemudian dijajah kembali oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan anak-anak, bahwa sejarah pembentukan BPUPKI dimulai dari setelah Jepang mulai menguasai Indonesia dan Belanda menyerang di Kalijati atau Subang yaitu tanggal 8 Maret 1945. Masih ingat tentu kalian ya. Dan Jepang yang mempropagandakan diri sebagai saudara Asia, sebagai cahaya Asia, dan sebagai pelindung Asia, ternyata sama halnya pada akhirnya Jepang juga bermaksud menjajah negara tercinta ini, mengambil semua kekayaan yang ada di negeri ini. Pada tahun 1945 setelah Jepang memang mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran, seperti pada perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat, dan kekuasaannya Jepang di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia semakin melemah. Dan itulah maka Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada akhirnya kemudian Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosokai, direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dan disitulah maksud Jepang adalah untuk supaya dapat masih menarik simpati masyarakat Indonesia. Dan anggota BPUPKI adalah 62 orang dan ditambah 7 orang anggota yang berasal dari Jepang, dan BPUPKI dipimpin oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Sidang resmi BPUPKI ada 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45. Dan sidang kedua pada 10 sampai dengan 10 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, anak-anak, bahwa ketua sidang mengatakan bahwa untuk sebuah negara maka diperlukan suatu dasar untuk menjawab dari pernyataan tersebut. Maka anggota BPUPKI, para pendiri negara, kemudian mengusulkan berbagai dasar negara. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei yang menyatakan bahwa negara merdeka adalah negara yang berdasarkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dan dalam pidatonya kemudian Yamin mengatakan bahwa negara menurut asas dasar negara adalah 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaannya yang beradab, kerakyatan, dan kemudian keadilan sosial. Itu dipidatokan secara tertulis. Kemudian Supomo yang mengatakan bahwa dasar negara rancangan beliau adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan barulah kemudian anak sekalian, Insinyur Soekarno menyampaikan rancangan dasar negara yang meliputi antara lain menurut beliau adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah ini maka BPUPKI membentuk panitia kerja yang disebut dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini anak-anak memperoleh sebuah kesepakatan bahwa Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa anggota lainnya termasuk Muhammad Yamin di dalamnya. Panitia 9 menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk membuat rancangan undang-undang dasar, dan oleh rancangan tersebut Insinyur Soekarno menamakan menjadi Mukadimah, dan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan setelah ini anak-anak perlu kalian ketahui bahwa Panitia 9
itu menghasilkan naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota yang disebut apa coba? Ya, yang disebut dengan Jakarta Charter. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.